warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Hari ini kita melanjutkan rancangan P5 dari yang minggu kemarin, gitu ya. Kalau minggu kemarin Pak Guru sudah menjelaskan pada kalian P5 yang akan kita lakukan itu apa. Hari ini Pak Guru ingin menjelaskan lebih lanjut kenapa Pak Guru mengambil tema P5-nya gaya hidup berkelanjutan dengan daur ulang botol air mineral bekas, gitu ya. Ini coba lihat ini. Pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Ya, sebagaimana kita tahu, kita hidup di lingkungan yang mana lingkungan tersebut bisa tercemar oleh sampah ataupun oleh hal-hal lainnya, barang bekas yang dipakai oleh warga di sekitar lingkungan tersebut. Nah, utamanya botol plastik yang dibuang sembarangan itu bisa mencemari lingkungan selama ratusan tahun. Ya, artinya kalau botol plastik kalian buang sembarangan itu tidak akan terurai, ya. Jadi akan tetap ada di dalam tanah walaupun sudah tertimbun tanah nih, akan tetap ada di situ selama ratusan tahun. Ya, kalau botol plastik sudah mencemari lingkungan dan tidak terurai di situ, maka lingkungannya juga menjadi tidak sehat. Jadi itu, mari mulai daur ulang dan kurangi penggunaan botol plastik sekali pakai untuk masa depan yang lebih bersih dan sehat. Itu salah satu hal yang harus kita perhatikan, yaitu penting sekali menjaga kebersihan lingkungan. Ini slogannya adalah jaga bumi mulai dari botolmu. Itu ya, botol minum, kalian habis minum botol kemasannya jangan asal dibuang ya, tapi dikumpulkan. Itu nanti bisa didaur ulang. Didaur ulang menjadi barang yang bisa dimanfaatkan lagi. Jadi tidak dibuang, yang mana ketika dibuang akhirnya mencemari lingkungan. Nah ini gambaran lingkungan yang sudah dicemari oleh sampah plastik, salah satu gambaran lingkungannya. Sampah yang tidak dikelola dengan baik, terutama sampah yang terbuat dari plastik, ya. Sampah yang terbuat dari plastik itu akan mencemari lingkungan. Hal tersebut membawa dampak buruk bagi kesehatan lingkungan dan menjadi sumber penyakit, gitu ya. Jadi kalau kita buang sampah, apalagi yang terbuat dari plastik, itu tadi yang seperti Bapak bilang, itu tidak akan hancur dalam waktu yang singkat, gitu ya. Tidak akan terurai, itu bisa sampai ratusan tahun baru bisa hancur. Kalau begitu berarti nanti tanahnya akan tercemar, lingkungannya menjadi kotor. Plastik ada di mana-mana, bahaya yang dibawanya juga ada di mana-mana. Bayangkan, bahan kimia berbahaya plastik sudah ada di dalam tubuh kita sendiri. Lalu kalau sudah begitu, apakah berbahaya bagi kesehatan? Ya jelas dong, banyak sekali penyakit berbahaya seperti kanker dan jadi yang dapat diderita jika kita terus-menerus. Nah, ini adalah contoh-contoh sampah yang dikelola atau didaur ulang. Namun di Indonesia sendiri baru sekitar 10-15% sampah plastik yang diolah kembali. 60-70% tertimbun di tempat pembuangan akhir dan sisanya terbuang ke lingkungan. Bahkan sekitar 50% sampah yang ditemukan di laut adalah sampah plastik. Aduh, kalau kantong belanja atau kantong plastik biasa itu bisa sampai 20 tahun baru hancur ya, baru terurai. Sedotan dan lainnya itu bisa sampai 200 tahun baru hancur. Wah, seru juga ya. Teman kece mau tahu apa aja bahaya sampah plastik lainnya? Simak di video bagian kedua. Nah, pada proyek kali ini Bapak mencoba mengajak kalian untuk membuat kerajinan tangan dari botol plastik bekas. Nah, botol plastik bekas yang sudah tidak terpakai sebaiknya jangan dibuang sembarangan. Botol tersebut dapat didaur ulang menjadi barang-barang kerajinan tangan yang bisa dimanfaatkan lagi. Itu di gambar ada contoh bisa dibuat untuk pot bunga ya. Ini pot bunga atau sebagai media tanam, ini contoh. Dan
pensil itu dari botol plastik bekas. Kemudian ini juga dari barang kerajinan tangan gitu ya, bisa untuk hiasan dinding dan lain sebagainya. Kerajinan tangan yang dibuat dari botol plastik bekas dapat berupa tempat pensil, kemudian pot bunga, celengan, hiasan dinding, dan juga barang kerajinan lainnya. Nih, kalian simak dulu nih, simak videonya nih, nanti kalian buat begitu. Nah itu tempat pensilnya udah jadi, ini sedang menghias ya, jadi nanti dihiasi kecil-kecil, itu bisa dari dibikin bunga-bunga atau apa dari kertas gitu ya untuk ditempel-tempelkan di tempat pensil tersebut. Itu hasil akhirnya. Ya, jadi botol bekas itu bisa bermanfaat lagi kalau kita olah sedikit, gitu ya. Tuh. Jadi nanti kalian nih, tugas kalian nanti di proyek P5 ini membuat barang-barang kerajinan tangan dari botol plastik bekas. Ya, seperti tadi udah baru berikan video contohnya. Ada yang buat tempat pensil dan juga celengan terbuat dari botol bekas. Nanti silakan kalian kalau Pak saya mau buatnya buat bunga silakan. Mau buat tempat pensil boleh ya. Intinya kalian membuat itu dari botol bekas itu agar dari situ bisa menjadi barang yang lebih bermanfaat. Jelas ya? Jelas. Minggu depan ya, minggu depan kalian sudah mulai mengumpulkan botol-botol bekasnya untuk dibuat menjadi barang-barang kerajinan. Kalau mau buat hiasan boleh ya, nanti diwarnai, dihias sebagus mungkin gitu ya. Jelas ya? Ada pertanyaan tidak? Dan kalau memang tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan, kalian persiapkan nanti proyeknya, barang-barangnya, bahan-bahannya juga dipersiapkan, dan apa rencana kalian untuk membuatnya dipersiapkan dengan baik. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.